Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi tentang analisa akar masalah atau kita kenal dengan root cause analysis atau RCA ya. Nah, eh, analisa akar masalah ini adalah suatu proses berulang yang sistematik di mana faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu insiden diidentifikasi dengan merekonstruksi kronologi kejadiannya menggunakan pertanyaan mengapa yang diulang hingga menemukan akar penyebabnya dan penjelasannya. Nah, pertanyaan mengapa harus ditanyakan hingga tim investigator mendapatkan fakta bukan hasil spekulasi ya, seperti itu. Oke. Tahapan dalam melakukan RCA ada 7. Yang pertama adalah identifikasi insiden yang akan kita investigasi, kemudian menentukan tim investigator, kemudian kita mengumpulkan data-data, kemudian petakan kronologi kejadiannya, identifikasi masalah, kemudian analisa informasi, dan yang terakhir adalah kita buat rekomendasi dan rencana kerja untuk improvement. Yang pertama identifikasi, yaitu menentukan insiden itu dengan pertanyaan what happened atau apa yang terjadi atau what nearly happened. Nah, buat pertanyaan insiden dengan mengacu pada what is wrong and focus on the outcome ya. Jadi tidak menggunakan pertanyaan why the outcome occurred atau mengapa kejadian itu terjadi. Jadi kita gunakan apa yang terjadi dan fokus pada hasil atau dampaknya dari kejadian tersebut. Misalnya adalah emergency kit tidak ada di bangsal, atau misalnya kejadiannya adalah farmasi salah memberikan obat pasien, atau misal resep tidak ada barcode atau identitas pasien, itu seperti itu. Yang kedua, tentukan tim investigator. Untuk menentukan tim investigator sendiri, kita perlu orang yang expert ya, atau ahli, dan terlatih untuk melakukan investigasi suatu insiden serius. Idealnya tim terdiri dari 3-4 orang, tapi bisa lebih ya. Untuk tim ideal yang investigasi insiden serius atau sentinel event dapat terdiri dari beberapa ya. Yang pertama adalah orang yang expert atau ahli dalam bagian investigasi insiden atau analisa. Jadi dia sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi atau analisis. Kemudian yang kedua adalah external expert, yaitu misalnya orang yang tidak berlatar belakang medis, itu bisa. Kemudian senior management expert, misalnya adalah direktur pelayanan medik atau manajer Yanmed pelayanan medik, manajer keperawatan maupun manajer farmasi juga bisa ya. Senior clinical expertise itu adalah contohnya bisa direktur Yanmed juga atau mungkin dokter konsultan, dokter spesialis penyakit, apa itu tentu seperti itu. Yang terakhir adalah seseorang yang mengetahui unit atau departemen dengan baik walaupun orang tersebut tidak langsung terlibat dalam insiden tersebut seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu kita kumpulkan data ya. Data ini bisa kita dapatkan dengan cara observasi langsung, dokumentasi maupun interview. Untuk observasi langsung, kita melakukan kunjungan langsung untuk mengetahui keadaannya, kemudian posisi-posisi kejadiannya di mana, hal-hal yang berhubungan dengan insiden itu seperti apa. Bisa dalam bentuk foto, gambar, video, kemudian gambaran layout orang di mana dan alatnya apa, kemudian melakukan melakukan rekonstruksi atau reka ulang kejadian ya, seperti itu. Dokumentasi kita gunakan untuk mengetahui apa yang terjadi sesuai data, observasi, dan inspeksi ya. Kemudian interview kita biasanya gunakan untuk mengetahui kejadian secara langsung untuk pengecekan pada hasil observasi dan data dokumentasi. Biasanya kita menggunakan recording tape atau menggunakan note untuk sebagai catatan kita ya untuk interview, seperti itu. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kemudian kita petakan kronologi kejadiannya seperti apa. Nah, cara kita melakukan pemetaan kronologi kejadian ada 3. Yang pertama bisa menggunakan kronologi narasi, yaitu kronologi insiden. Ini sangat berguna pada laporan akhir insiden ya. Jadi kita kita menggunakan narasi untuk membuat kronologi kejadian. Nah, yang kedua menggunakan tabular timeline sama dengan timeline tetapi lebih detail untuk menginformasikan apakah sudah dilakukan praktek atau yang baik, misalnya sudah melakukan praktek yang baik atau eh, penyiapan yang sesuai dengan SOP itu seperti itu, atau CMP atau Care Management Problem. Kemudian ada time person grid, yaitu memungkinkan untuk melacak gerak atau kehadiran seseorang sebelum dan sesudah insiden. Itu seperti itu. Jadi toolnya itu ada 3 ini. Nah, untuk tabular timeline sendiri merupakan pengembangan dari timeline yang isinya nanti ada 3 data dasar. Yang pertama adalah tanggal, kemudian ada waktu, dan cerita kejadian asal.
Kemudian ada 3 data tambahan lain, yaitu adalah informasi tambahan, praktek yang baik atau good practice tadi, dan masalah yang terjadi apa. Nah, metode ini digunakan pada setiap tipe insiden dan berguna pada kejadian yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama ya. Kemudian, metode ini dilakukan dengan cara mengisinya, jadi kita buat tabel, kemudian kita isi seperti garis waktu diagram, di mana waktu dan tanggal kejadian, kemudian pada barisnya berikutnya diisi kejadian, informasi tambahan, good practice, dan masalahnya apa. Nah, contohnya seperti ini. Untuk waktu kejadian, pada bagian sini kita tulis tanggal kejadiannya, kemudian waktunya kapan, kemudian di bawah sini pada baris ini kita tulis kejadiannya, informasinya apa, good practice-nya atau masalah. Misal, pasien menerima obat di rawat jalan. Ini kejadiannya adalah pasien menerima obat di farmasi rawat jalan. Informasi tambahan, resep obat menumpuk di farmasi, obat yang sudah disiap belum dicek ulang. Berarti di sini masalahnya apa? Adalah farmasi tidak melakukan pengecekan ulang. Nah, itu seperti itu. Good practice-nya tidak diisi karena dia di sini tidak dilakukan proses double check ya, seperti itu. Nah, contoh lagi ini adalah misalnya pasien menelepon dari rumah. Tambahannya adalah ketika dia menelepon ternyata obat yang diberikan salah. Nah, di sini good practice-nya adalah apoteker memberikan penjelasan dan terdokumentasi. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk yang pada jam berikutnya jam 19 misalnya ada pasien datang ke farmasi, ternyata dari kejadian ini jam 19 pasien datang ke farmasi. Yang informasi yang tambahannya adalah pada saat itu petugas farmasinya sudah melakukan penukaran obat dengan yang benar. Nah, di sini yang dilakukan adalah good practice adalah ternyata apoteker sudah membuat laporan investigasi dan masalahnya tidak ada karena sudah terselesaikan ya, itu seperti itu. Itu contohnya form tabular ini seperti ini. Jadi ada kronologi kejadiannya, pada jam ini kejadiannya apa, informasi tambahannya apa, kemudian apakah sudah dilakukan praktek atau apa namanya dilakukan sesuai dengan standar, kemudian masalahnya apa dalam pelayanan ini. Misalnya, oh ternyata dia tidak melakukan sesuai standar, nanti ditulis di bagian masalah pelayanan, seperti itu. Untuk time person grid sendiri yaitu merupakan alat pemetaan yang digunakan untuk membantu pencatatan pergerakan orang atau mengetahui keberadaan seseorang, baik itu staf, dokter, pengunjung, pasien, dan lain-lain sebelum, selama, dan sesudah kejadian insiden atau insiden ya. Itu. Nah, kapan kita menggunakan time person grid ini? Yaitu apabila suatu insiden terdapat keterlibatan banyak orang. Jadi apabila terjadi insiden banyak yang orang di situ yang terlibat, itu kita harus menggunakan time person ini. Dan investigator juga ingin memastikan keberadaan mereka dalam insiden itu. Jadi kita harus menggunakan time person grid ini. Yang kedua juga berguna pada keadaan pada saat keadaan jangka pendek ya. Jadi insidennya dalam keadaan jangka pendek. Kemudian dapat dipetakan ke dalam garis waktu sehingga dapat dipakai untuk mengetahui kerangka waktu spesifik yang lebih detail. Itu seperti itu. Nah, untuk proses melengkapi time personnya ini adalah yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu yang berisi beberapa baris dan kolom. Kemudian dari tabel tersebut kolom sebelah kiri berisi daftar staf yang terlibat ya. Kemudian untuk berikutnya berisi perjalanan waktu dari jam atau menit pada baris atasnya. Kemudian pada baris bawahnya waktu berisi keterangan tempat atau kegiatan staf yang terlibat seperti itu. Ini contohnya misalnya adalah apoteker melakukan penyerahan obat jam 10, kemudian nanti yang apoteker 2 belum datang. Nah, misalnya dia tempatnya di mana kok belum datang, bisa ditulis juga misalnya seperti ini ada yang ambil obat di gudang, TTK 5 pada jam sekian dia sedang mengambil obat di gudang. Kemudian TTK 3 pada jam sekian dia sedang di kamar mandi, ya itu seperti itu. Kemudian nanti yang dilakukan petugas ini pada jam 11 itu apa? Kita tulis di sini. Kemudian pada jam 12 apa? Kita tulis di sini juga. Jadi nanti untuk mengidentifikasi pada saat jam kejadian ini dia sedang berada di mana sih, siapa saja yang ada di situ, itu seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan identifikasi masalah atau care management problem ya. Di sini insiden dapat terjadi saat melakukan tindakan atau commission atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya atau omission. Nah, suatu insiden itu bisa terjadi dari beberapa masalah sehingga perlu dilakukan identifikasi masalah untuk mengetahui serangkaian kejadian yang mengakibatkan insiden tersebut. Nah, contoh problem yang berdampak pada pasien baik langsung maupun tidak langsung yang pertama misalnya adalah gagal dalam observasi atau tindakan, kemudian penanganan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan standar, kemudian tidak mencari bantuan saat dibutuhkan,
kesalahan dalam penggunaan peralatan atau sarana, kemudian tidak mengikuti SPO atau prosedur, dan yang terakhir adalah kesalahan dalam memberikan pengobatan, itu juga termasuk. Nah, contoh identifikasi masalah seperti ini. Jadi nanti ada identifikasi masalah, juga ada tools yang kita gunakan ya untuk menyelesaikan identifikasi masalah tersebut. Misalnya apoteker tidak bisa mengidentifikasi pada saat pemberian obat. Itu kita biasanya menggunakan tool 5W atau 5Y. Kemudian apoteker tidak melakukan rekonsiliasi obat, kita juga sama 5W. Kemudian untuk analisa fishbone atau tulang ikan, biasanya kita misalnya tidak ada emergency kit di bangsal, atau setelah terima obat dilakukan oleh staf non-farmasi, misalnya seperti itu. Analisa penghalang, misalnya salah penyiapan obat injeksi atau salah dosis dalam membuat atau racian. Kemudian untuk analisa perubahan, misalnya ada apoteker tidak ada saat penyerahan obat, atau TTK tidak ada saat penerimaan obat dan alkes terkait dari perubahan. Oke, ini contohnya ada seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah kita analisa atau kita analisis informasinya. Beberapa metode yang kita gunakan adalah metode 5Y, kemudian chain analisa atau analisa perubahan, barrier analysis atau analisa penghalang, dan yang terakhir adalah fishbone. Nah, untuk 5Y itu adalah metode yang biasa kita kenal adalah YY chart. Itu lebih difokuskan pada pendalaman RCA, sehingga investigator yang menggunakan teknik ini dapat mencari penyebab insiden keselamatan pasien lebih mendalam. Nah, tujuannya adalah untuk bertanya mengapa secara konstan melalui lapisan penyebab, sehingga mengarahkan ke akar permasalahan dari problem yang akan teridentifikasi tersebut. Jadi kita bertanya terus hingga nanti didapatkan akar permasalahannya ini apa sih? Oh, itu seperti itu. Kapan kita gunakan teknik ini? Yang pertama adalah untuk menanyakan setiap penyebab masalah yang teridentifikasi dan untuk mengidentifikasinya. Yang pertama adalah gejala atau mungkin penyebab terdekat atau faktor-faktor yang berpengaruh atau akar masalahnya. Kemudian yang kedua untuk melanjutkan pencarian akar masalah yang sebenarnya meskipun telah diketahui kemungkinan penyebabnya. Itu seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya pasien mengalami efek hipoglikemik. Nah, kenapa sih dia mengalami efek hipoglikemik? Ada kemungkinan, oh pasien ini mengalami salah pemberian obat. Oke, kenapa kok salah pemberian obat? Ya, yang pertama, salah pemberian obat ini terjadi karena petugas tidak melakukan double check. Nah, kemudian kita tanya lagi, petugas tidak melakukan double check itu kenapa? Karena jumlah resep yang banyak. Nah, kok bisa pada saat itu jumlah resepnya banyak itu kenapa? Nah, pada saat itu jumlah praktek dokter praktek paralel di jam yang sama. Nah, berarti, nah, kok bisa? Atau kenapa kok dokter praktek paralel di jam yang sama? Nah, ternyata terkait dari pengaturan jadwal dokternya seperti itu. Nah, berarti nanti dari sini kita simpulkan, ternyata problemnya adalah di pengaturan jadwal dokter yang tidak sistematik atau tidak terserasi ya. Jadi yang seharusnya sesuai dengan jamnya, ada yang praktek jam 10, kemudian ada yang jam 8, ada yang jam 11. Nah, ini tiba-tiba yang seharusnya prakteknya jam 10 dia maju ke jam 8. Itu seperti itu. Contoh berikutnya yaitu adalah terkait misalnya pasien mengalami cedera. Karena pasien ini cederanya kenapa? Misalnya karena salah pemberian obat. Nah, kenapa kok bisa salah pemberian obat? Oh, ternyata obat yang diberikan itu karena LASA. Gitu. Nah, kok bisa ada obat LASA? Nah, pertama kita lihat kok bisa terjadi lasa ini. Kenapa kok bisa lasa? Karena tidak ada stiker lasanya. Oh, ternyata petugas kita tidak tahu kalau obat itu lasa adalah karena tidak ada stiker lasa. Nah, kenapa kok tidak ada stiker lasa? Nah, setelah kita cek, kita gali informasi ke petugas di gudang, ternyata stiker lasanya itu sudah ditempel. Loh, tapi kok di sini tidak ada? Nah, ternyata stiker lasanya itu lepas. Nah, kenapa kok stiker lasa lepas? Setelah ditempel, nah ternyata kualitas perekatnya stiker itu jelek. Nah, itu seperti itu. Jadi, yang disimpulkan di sini adalah kualitas perekat stikernya itu jelek. Itu seperti itu. Nah, berikutnya terkait analisa perubahan atau change analysis. Ini adalah untuk menganalisa proses yang tidak bekerja sesuai rencana ya. Jadi, di sini apa dan mengapa bisa berubah itu. Metode sederhana yang dapat membantu kita untuk membandingkan ya proses yang sedang berjalan ini efektif atau gagal. Seperti itu. Kapan kita gunakan? Bila suatu sistem atau tugas yang awalnya sudah berjalan efektif, kemudian tiba-tiba terjadi gagal atau terdapat sesuatu yang menyebabkan perubahan situasi. Yang kedua juga mencurigai suatu perubahan yang menyebabkan tidak sesuaian tindakan atau kerusakan pada alat, seperti itu.
Contohnya seperti ini, misalnya kita buat kolom ya, jadi ada prosedur normal, kemudian prosedur yang dilakukan saat insiden apa, apakah terjadi atau terdapat bukti perubahan, kalau misalnya berikutnya adalah apakah perubahan menyebabkan masalah atau sebagai akibat. Contoh, penyerahan obat dilakukan oleh apoteker. Ternyata yang dilakukan adalah penyerahan obat dilakukan oleh mahasiswa PKPA tanpa supervisi dari apoteker. Apakah ini ada perubahan? Iya, jelas. Apakah perubahan ini menyebabkan masalah? Iya, jelas ada masalah karena potensi terjadi medication error itu sangat besar. Contoh kedua adalah saat penerimaan obat di logistik atau di gudang farmasi. Secara normal prosedur dilakukan oleh penerimaan obat secara normal dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. Nah, prosedur yang dilakukan saat insiden, TTK sudah melakukan penerimaan obat dan alkes dengan sesuai atau dengan benar ya dilakukan oleh TTK atau logistik farmasi. Berarti untuk bukti perubahan dalam proses berarti tidak ada. Nah, ketika tidak ada bukti perubahan dalam proses berarti dia tidak akan ada masalah. Berarti ini kita strip ya. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah terkait obat lasa. Nah, di sini obat lasa itu wajib diberi stiker. Nah, prosedur yang sudah dilakukan saat insiden adalah obat lasanya sudah diberikan stiker pada saat di gudang. Tuh. Berarti tidak ada proses perubahan di gudang atau tidak ada kendala. Berarti yang masalah juga tidak terjadi di sini. Nah, contoh yang berikutnya lagi adalah kolom dokumentasi. Misalnya, kolom dokumentasi pada persep harus diisi saat dispensing atau saat penyerahan obat. Nah, ternyata setelah kita lihat di lapangan atau saat insiden, kolom dokumentasi ini tidak diisi secara lengkap atau tidak lengkap. Nah, berarti ini ada perubahan. Jadi dia termasuk bukti perubahan dalam proses ya. Nah, di sini bukti perubahan ini dapat menimbulkan masalah ketika nanti dokumentasi pada resep itu tidak kita isi dengan lengkap. Apabila ada problem terkait resep tersebut, kita akan susah untuk menganalisa atau mencari tahu siapa sih yang menyiapkan obat pada resep ini atau siapa sih yang menyerahkan obat pada resep ini. Itu seperti itu. Itu contoh untuk analisa perubahan ya, seperti itu. Nah, berikutnya terkait analisa penghalang atau barrier analysis. Nah, analisa penghalang ini adalah suatu penghalang atau kontrol ya yang kita gunakan untuk mencegah terjadinya insiden. Nah, analisa penghalang ini didesain untuk mengidentifikasi penghalang mana yang seharusnya digunakan untuk mencegah insiden. Nah, mengapa penghalang tersebut gagal? Kemudian yang ketiga, penghalang apa yang dapat digunakan untuk mencegah insiden ini terulang kembali. Nah, itu kita harus bisa mengidentifikasi seperti ini. Nah, ada 4 tipe penghalang atau barrier. Yang pertama adalah physical barrier. Misalnya adalah barcode atau gelang identitas pasien. Itu juga pada saat proses kita identifikasi ya, itu physical barrier. Natural barrier itu bisa dari sistem interaksi obat. Misalnya dari sistem e-resep atau sistem informasi rumah sakit. Nah, sistem interaksi obat ini dapat mengidentifikasi adanya terjadi interaksi obat atau misalnya terjadinya duplikasi. Nah, itu dari sistem. Jadi secara natural atau di sistem itu sistem informasi rumah sakit sudah terintegrasi dengan interaksi obat atau sistem pengecekan untuk duplikasi obat. Itu seperti itu. Human action barrier adalah pengecekan, contohnya adalah pengecekan pada saat obat-obat alat medicine atau double check yang dilakukan oleh petugas ya, itu seperti itu. Kemudian terkait administrasi barrier itu contohnya adalah SPO, kemudian ada supervisi, serah terima obat oleh 2 orang dengan paraf, itu termasuk administrasi barrier ya, jadi penghalang secara administrasi seperti itu. Nah, untuk analisa penghalang kita menggunakan model ini ya Swiss cheese model ya. Jadi di sini ada problem. Nah, ada problem atau kejadian di sini. Nah, supaya ini tidak terjadi insiden atau kejadian, nah di sini otomatis harus ada penghalang. Nah, penghalangnya ini apa? Nah, itu seperti ini. Jadi misalnya bisa jadi ada penghalang yang administratif atau mungkin penghalang yang dalam bentuk alami atau natural atau misalnya dalam penghalang yang lain itu juga bisa di sini. Nah, nanti di sini tuh bisa sebagai penghalang. Nah, apabila nanti suatu proses atau kejadian itu dia sudah bisa melewati beberapa penghalang ini, otomatis nanti akan terjadi kejadian atau insiden. Nah, di sini peran kita adalah kita harus mengetahui di mana sih kejadian apa namanya
insiden ini bisa terjadi akibat apa? Akibat gagalnya penghalang yang mana? Misalnya penghalang di bagian institusi atau organisasi. Kalau kita di farmasi, mungkin penghalangnya adalah pada saat bagian penataan atau pada saat identifikasi pasien atau misalnya pada saat kita eh, penghitungan ulang dosis obat sebelum diraci atau misalnya pada saat double check, pada saat penyerahan obat. Nah, itu adalah pada saat itu adalah sebuah penghalang semua ya. Jadi ada beberapa penghalang yang meminimalkan terjadinya insiden eh, kesalahan dalam pemberian obat. Nah, itu apabila ternyata setelah kita cek menggunakan analisa penghalang ini, oh ternyata di sini yang bermasalah adalah pada saat penotaan. Ternyata petugas itu tidak melakukan proses identifikasi pada saat penotaan. Akhirnya semuanya salah. Dan itu seperti itu bisa. Kemudian bisa juga pada saat penyerahan obat. Pada saat penyerahan obat ternyata apoteker tidak melakukan eh, pengecekan kondisi pasien. Misalnya kondisi pasien ternyata punya alergi obat atau dia punya riwayat penggunaan obat yang sama atau yang ada interaksi atau kontraindikasi. Nah, akhirnya pasien mengalami insiden. Itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah analisa Fishbone ya atau faktor kontribusi. Nah, analisa ini tiap masalah dapat berkaitan dengan beberapa faktor yang dapat memberikan dampak pada timbulnya insiden. Misalnya dari motivasi petugas yang kurang, kemudian supervisi unit kerja yang belum optimal, kebijakan pelatihan tidak merata, kompetensi petugas yang tidak update, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi kita membuat analisa tulang ikan ya. Nah, contohnya seperti ini ketika kita analisa nanti, itu dalam sistem di rumah sakit itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama bisa dari pasien faktor, yaitu kondisi pasien, bagaimana, kemudian riwayat pengobatannya seperti apa. Misalnya kondisi pasien terkait ya ada alergi obat, kemudian eh, apa namanya, riwayat penyakitnya apa, itu seperti itu. Kemudian ada faktor individu terkait kondisi fisiknya dan mental itu seperti apa. Kemudian tes faktor yaitu dari kompetensi, kemudian desain tugasnya bagaimana, standar SPO-nya bagaimana gitu. Untuk komunikasi faktor atau faktor komunikasi yaitu terkait dengan komunikasi secara tertulis ataupun komunikasi secara verbal. Apakah komunikasi secara tertulis ini sudah efektif? Bagaimana cara kita melakukan komunikasi secara verbal? Apakah sudah sesuai dengan standar atau prosedurnya atau belum? Itu seperti itu. Nah, kemudian pada bagian faktor tim atau sosial ini adalah yang sangat berpengaruh adalah peran dari leadership atau kepemimpinan ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu memberikan arahan kepada bawahannya atau melakukan supervisi kepada unit kerjanya masing-masing. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor dari organisasi atau strategisnya ya. Jadi dari manajemen atau top manajemen terkait organisasi dan manajemennya. Bagaimana cara mengelola organisasi atau manajemen ini agar tidak timbul insiden. Kemudian kebijakan-kebijakan apa yang perlu dibuat agar tidak muncul insiden. Termasuk budaya safety-nya ini harus selalu terjaga ya. Jadi adanya budaya safety yang selalu digalakkan atau digiatkan di suatu lingkungan tempat kita bekerja itu seperti itu. Ada juga faktor dari kondisi tempat kerja kita ya, misalnya dari desain bangunan, kemudian dari kondisi lingkungan, mungkin bisa jadi kondisi lingkungannya tidak optimal untuk kita bisa bekerja secara maksimal. Misalnya ya mungkin kita bekerja dengan beberapa staff yang mungkin dia ketika kita ingin melakukan pekerjaan secara baik, ada beberapa staff yang menyalahkan kita, oh, udah nggak usah mengerjakan itu, udah nggak usah ini, nggak usah itu. Nah, itu seperti itu juga termasuk dalam kondisi lingkungan. Untuk desain bangunan sendiri, misalnya ternyata desain bangunan ini menggunakan bangunan yang tidak memadai ya, atau ada risiko nih, wah bangunannya kok retak-retak atau misalnya kok ini tegelnya pecah, ini bahaya nih bisa menyebabkan insiden. Nah, itu seperti itu. Beban kerja juga sama, terkait beban kerja misalnya dalam kita bekerja, wah ini misalnya di farmasi jumlah resepnya itu sehari bisa sampai 500, tapi tenaga kita hanya diberikan 5 orang, otomatis beban kerja kita akan semakin besar. Nah, semakin besar beban kerja setiap orang, otomatis akan menimbulkan potensi terjadinya medication error gitu, seperti itu ya. Termasuk waktu kerja. Apabila kita bekerja waktunya melebihi waktu kerja kita, jadi misalnya kita lembur atau misalnya kita jaga pagi sore, nah itu akan menguras
tenaga dan pikiran kita. Akhirnya kita menjadi tidak fokus dan ketika kita tidak fokus itu dapat menyebabkan terjadinya medication error itu seperti itu. Terkait dari equipment and resource itu bisa dari sarana dan prasarana sama seperti tadi, kemudian sumber daya manusia. Nah, ini sumber daya manusia ini juga perlu kita optimumkan ya. Jadi terkait dengan kriteria-kriteria sumber SDM yang kita perlukan. Jadi misalnya kita butuh tenaga TTK farmasi dengan kualifikasi D3 ya harus kita penuhi dengan kualitas D3. Jangan kita memilih yang kualitasnya atau lulusannya dari eh, sekolah menengah farmasi atau di bawahnya D3 itu seperti itu. Misalnya sama seperti apoteker, misalnya kita membutuhkan apoteker untuk di Bangsal yang minimal dia harus S2 farmasi, ya kita harus cari yang S2 farmasi, bukan bukan S2 yang manajemen atau S2 yang non farmasi itu seperti itu. Nah, terkait faktor dari edukasi dan training, ini perlu kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada staf, kemudian ada workshop, seminar, kemudian training on trainer ini juga perlu kita analisa. Kenapa kok dia bisa melakukan kesalahan? Oh, ternyata dia belum pernah melakukan pelatihan ini loh. Kalau misalnya dia belum melakukan pelatihan ini, nah berarti kan dia tidak boleh ditempatkan di suatu pekerjaan yang belum dia bisa pahami, itu seperti itu atau dia belum dilatih, itu seperti itu. Itu adalah salah satu contoh atau bentuk contoh dari analisa menggunakan Fishbone ini ya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan analisa tadi, kemudian kita tinggal membuat rekomendasi dan rencana kerja untuk melakukan improvement atau untuk perbaikan. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Nanti setiap rumah sakit mungkin ada perbedaan berbeda-beda ya, tapi ini secara gambaran secara umum tabelnya seperti ini. Ada problem atau penyebab masalahnya, kemudian rekomendasinya apa. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukannya ya, actionnya ini adalah rekomendasinya bagaimana, kemudian untuk implementasinya atau yang bertanggung jawab nanti siapa, dilakukan oleh siapa, kemudian kapan akan implementasi itu akan dilakukan, kemudian setelah itu di mana atau tempatnya di mana implementasi akan diimplementasikannya, seperti itu. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melakukan implementasi berapa, sama termasuk apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan implementasi itu. Kemudian evidence on completion-nya gimana. Setelah itu kita monitoringnya. Selalu kita lakukan monitoring evaluasi. Setelah itu jangan lupa kita tanda tangan ya. Ini penanggung jawabnya siapa, kemudian tanda tangan tanggalnya kapan akan kita lakukan. Itu seperti itu. Nah, itu untuk terkait rekomendasi dan rencana kerja untuk melakukan improvement atau peningkatan. Misalnya penyebabnya adalah salah dalam pemberian obat. Salah pemberian obat. Rekomendasinya adalah perlu dilakukan double check. Nah, aksi untuk rekomendasinya bagaimana kita melakukan double check yang baik. Berarti kan kita akan melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada staf kita untuk terkait dengan proses double check ini bagaimana. Nah, siapa yang akan memberikan pelatihannya? Misalnya kita memberikan pelatihan adalah manajer farmasi. Kemudian kapan akan dilakukan? Mungkin dilakukan pada akhir bulan Januari atau mungkin dilakukan setiap seminggu 2 kali atau mungkin sebulan 2 kali itu juga bisa. Kapan akan dilaksanakan? Bisa dilaksanakan kalau misalnya di era pandemi ini mungkin bisa lewat by Zoom atau mungkin bisa menggunakan tatap muka langsung tapi dengan jumlah yang terbatas sesuai dengan protokol kesehatan atau protokol COVID ya, seperti itu. Kemudian untuk waktunya kira-kira butuh waktu berapa lama atau agar proses ini bisa berjalan atau kapan ini bisa akan kita lakukan itu seperti itu. Kemudian apakah kegiatan ini memerlukan biaya? Ketika dia memerlukan biaya kita tulis di sini biayanya berapa yang diperlukan, tapi kalau misalnya tidak memerlukan biaya ya tidak usah kita tulis, kita seperti itu. Kemudian evidence of completion, kemudian ada monitoring evaluasi, ini kita apa namanya? Kita lakukan monitoring ya atau kita evidence apa namanya dasarnya kita harus punya dasar dalam kita membuat atau melakukan pelatihan atau melakukan rekomendasi kita harus ada dasarnya. Kemudian kita lakukan monitoring, evaluasi dari rekomendasi kita itu. Jadi setelah kita lakukan setelah kita lakukan sosialisasi terkait rekomendasi tadi, kemudian kita apa sih evaluasi dan monitoringnya yang akan kita
checklist. Kita buat checklistnya, apa yang harus kita monitoring dan kita evaluasi terkait rekomendasi yang akan kita lakukan tadi. Nah, kemudian setelah itu kita bubuhkan paraf atau nama di sini ya. Jadi nama yang tanda tangan atau nama atau yang bertanggung jawab di situ sama tanggalnya, tanggal parafnya itu tadi. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu saja terkait tentang penjelasan tentang analisa akar masalah atau root cause analysis atau RCA. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.